Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan dengan NIM 2023 31157 dari RPL kelas F. Kali ini saya akan membuat kelas diagramnya. Sebelumnya saya membuat activity diagramnya untuk praktikum kedua tadi. Kita akan melanjutkan di praktikum ketiga ini. Kita akan membuat kelas diagramnya. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan ada di bagian UML. Pada bagian kelas, di sini kita menggunakan kelas. Oke. Untuk yang pertama, di sini sesuai di soal adalah user sebagai parent kelasnya, terus ada pelanggan sebagai child class, ada driver sebagai child class, ada restoran, menu, order dan order detail. Oke, di sini kita akan membuat usernya terlebih dahulu. User. Selanjutnya kita copy saja user, terus ada pelanggan, copy lagi, di sini ada driver, copy lagi, di sini ada restoran, ada menu, ada order detail, ada order, dan hanya di sini ada order detail. Oke, setelah buat seperti ini, nah, oke, kita kerjakan dari yang user terlebih dahulu. Di sini biasanya user itu yang pertama itu ada biasanya ID usernya, biasanya itu menggunakan string. Selanjutnya itu ada nama, menggunakan string juga, nama dari usernya. Biasanya ada alamat juga, menggunakan string. Dan yang terakhir itu biasanya ada nomor HP-nya, menggunakan integer. Kita singkat saja menjadi int. Oke, setelah ini semua sudah kita bikin, kita blok saja, lalu kita masukkan ke yang bagian atas. Oke. Untuk apa yang bisa dilakukan sama user, di sini tuh ada dua. Yang pertama itu ada login dan salah. Selanjutnya ada login dan logout. User di sini bisa melakukan login dan logout. Oke, setelah membuat usernya, user di sini sebagai parent class. Selanjutnya kita bikin dua, di bawahnya itu ada pelanggan dan driver. Ini kita bikin pelanggan. Pelanggan itu biasanya dia memiliki nama pelanggan, sini pakai string, dan biasanya itu ada apa namanya, uang, iya, ada uang, ada saldo atau dana gitu, dana. Nah, dana ini kita pakai double. Untuk harga tuh biasanya kita pakai double. Di bawahnya, pelanggan ini bisa melakukan dua. Yang pertama itu dia bisa melakukan cek dana, dan bisa juga melakukan top up. Top up dana. Nah, di sini dari pelanggan tadi di satunya itu ada driver sebagai child class-nya pelanggan dan driver ini. Kasih nama driver. Di driver ini dia tuh ada nama drivernya biasanya menggunakan string. Selanjutnya itu biasanya ada nama
kendaraan, misalnya itu pakai string juga. Selanjutnya itu ada no, nomor kendaraan, kita pakai integer. Oke, setelah ini sudah dibuat, kita masukkan ke yang sini. Oke, di driver sudah termasuk nama kendaraan dan nomor kendaraan. Dan di driver ini dia tuh ada dua yang bisa dia lakukan. Yang pertama itu terima pesanan, dan yang kedua itu tolak pesanan. Oke, setelah kita membuat pelanggan dan drivernya, kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya, dari pelanggan ke driver ini, di bawahnya itu kita bikin bikin restoran terlebih dahulu. Oke, restoran, kita kasih nama restoran. Di restoran ini dia biasanya ada ID res, restoran, biasanya menggunakan integer. Selanjutnya, selain ada ID, biasanya juga ada nama resto menggunakan string sorry, menggunakan string. Selanjutnya itu ada alamat yang menggunakan string juga. Oke, setelah ini sudah masuk, kita masukkan ke dalam sini. Dan restoran ini dia tuh bisa melakukan bilang order. Nah, restoran itu dia bisa melakukan pengambilan order. Oke. Selanjutnya, kita di sini bikin ordernya sekarang. Ya, order dulu. Bikin order di sini. Di order itu biasanya itu ada 3. Yang pertama itu ID order. Terus biasanya itu ada ID order, tanggal, dan total harga biasanya. Kita bikin lagi di sini. ID order pakainya integer, tanggal itu pakainya date ya, dan ada total harga kita menggunakan double. Masukin sini. Nah, order ini dia bisa melihat status pesanan, dan dia juga bisa melakukan transaksi atau transaction. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal bikin menu. Oke, pada bagian menu, biasanya menu itu terdiri dari nama makanan, ID menu, dan harga. Kita bikin di sini ID menu. Kok ID user string sih? Ntar kita benerin yang ini dulu. ID user integer. Nah, oke. Biasanya ada ID menu. ID menu menggunakan integer. Selanjutnya itu ada nama menu yang menggunakan string.
Dan yang selanjutnya itu ada harga yang menggunakan double. Double. Nah, kita masukkan lagi ke tabel menunya. Menu ini dia tuh tidak bisa melakukan apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya, nah jika sudah seperti ini, tinggal apa satu lagi nih? Order detail. Oke, kita bikin order detail. Di order detail di sini biasanya itu terdiri dari ID juga, ID order, ID order apa ya? Order detail juga deh. Menggunakan integer, kita copy. Biasanya dia juga ada tanggalnya. Tanggal itu pakai date. Terus ada dari tanggal itu biasanya ada jumlah pesanan. Kayaknya ini. Dan ada sub totalnya. Gunakan double. Kita masukin saja semuanya ke dalam sini. Oke. Sub total terakhir biasanya. Jumlah pesanan tanggal. Nah, ya. Di order retail dia juga sudah ada isinya apa-apa. Ini urutannya berarti user ke wait user dari user kita tarik ke pelanggan, tarik juga ke driver seperti ini. Oke, jika sudah driver dan pelanggan itu order ya, seperti ini. Order detail itu terakhir. Sini aja. Menu resto. Seperti ini mungkin. Order detail ya. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal lihat di soal. Di sini tertera bahwa relasi yang harus ada itu, yang pertama itu restoran have many menu. Berarti dari restoran kita tarik garis di sini. Nah, ini ke menu. Di menu ini restoran have many menu. Oke, setelah dari sini kita juga perlu lihat yang di bawahnya pelanggan make order. Nah, kita buat terlebih dahulu yang di bagian sininya. Maka kita tinggal tarik saja seperti ini. Oke. Selanjutnya yang di bagian driver juga, karena driver akan tadi ada juga di bawahnya deliver apa kalau nggak salah. Ini mana sih ininya? Kenapa nggak bisa tarik garis ini? Oke, kita buat dulu pelanggan make orders. Selanjutnya, ini mana ya ini? Ini.
Oke, seperti ini. Selanjutnya, driver deliver order. Kita buat juga di sini. Deliver order. Selanjutnya, setelah dibikin driver, terus ada order consists of order detail, dan ada order detail refers to menu. Kita bikin yang consistnya terlebih dahulu. Order detail di sini. Segini cukup. Tarik garis lagi. Oke. Di sini adalah kita kasih nama consist sesuai yang ada di soal. Dan yang terakhir itu ada order detail ke menu. Berarti dari menu kita tarik garis ke order detail seperti ini. Di sini adalah refers to. Refers to. Nah, sesuai yang di soal, di sini tertera bahwa pelanggan ke order itu one to many. Berarti kita bikin teks di sini one and many. Oke, di sini berarti one to many. Selanjutnya, driver ke order one to many juga. Berarti one to many. Oke, setelah dibikin seperti ini, order ke order details juga one to many. Dan yang order detail ke menu adalah many to one. One itu order detail dan many-nya itu menu. Oke, saya akan jelaskan dari awal. Jadi dari user itu, dia ini memiliki 4, ada ID user, nama, nomor HP, dan alamat. User ini juga bisa melakukan login dan logout. Dari user ini, dia juga bisa melakukan ke pelanggan dan ke driver. Pelanggan di sini memiliki 2, NIM, nama, dan dana. Yang bisa dilakukan oleh pelanggan adalah cek dana dan top up dana. Selanjutnya, ada driver. Driver ini memiliki nama drivernya. Selanjutnya itu nama kendaraannya dan nomor kendaraannya. Yang bisa dilakukan driver ini juga 2. Yang pertama yang diterima pesanan dan tolak pesanan. Kita masuk ke order. Order di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada ID order, tanggal, dan total harganya. Yang bisa dilakukan order ini juga 2. Yang pertama itu status pesanannya dan transaksinya yang bisa dilakukan di order ini. Oke, kita masuk ke restoran. Di restoran ini ada 3. Ada ID restoran, nama resto, dan alamat. Yang bisa dilakukan di restoran ini adalah pengambilan order. Selanjutnya, di bagian menu, ada ID menu, nama menu, dan harga menu. Di menu ini kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Dan yang terakhir itu ada order details. Di sini ada ID order, ada jumlah pesanan, tanggal, dan subtotal. Mungkin segitu saja kelas diagram yang bisa saya buat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.